Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Ampuni kami ketika kami masih banyak berbuat dosa dan kesalahan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami ingin kembali mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengajarkan kami untuk hidup lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau bisa beda, kenapa harus sama? Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat orang percaya dapat berkata bahwa hidupnya adalah hidup sebagai orang beriman, maka ia harus memiliki hidup yang luar biasa. Hidup yang luar biasa adalah hidup yang memiliki tujuan, yaitu menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Bagaimana cara mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus katakan? Sebagai orang beriman, kita harus berjuang dengan segenap hati. Berjuang mencapai kesempurnaan selama kita masih hidup di dunia ini. Dan baru akan berakhir ketika kita telah menutup mata dan kembali kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus berkata harus sempurna. Ini artinya menjadi sempurna bagi orang percaya atau bagi anak-anak Tuhan adalah harga mati yang tidak boleh ditawar lagi. Jadi dalam hal ini pengajaran kebenaran firman Tuhan yang seolah-olah memberi kesan bahwa kita boleh kurang sempurna karena manusia itu penuh dengan berbagai kelemahan. Pengajaran tersebut harus dipandang sebagai sebuah penyesatan. Mengapa? Sebab Tuhan mau kita menjadi sempurna. Tuhan Yesus juga katakan kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari kehidupan hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan masuk surga. Tentu perkataan Tuhan Yesus ini berlaku bagi semua orang percaya, dan bukan hanya berlaku bagi pendeta, penatua, dan pengerja gereja saja. Itulah kenapa kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Dan inilah yang dikatakan bahwa kita hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tahun 2020 ini pasti tidak akan terlupakan dari benak kita. Bahkan telah tertulis sebagai sebuah sejarah dunia
yang bisa jadi akan mempengaruhi peradaban baru. Kita dipaksa hidup dalam era new normal, atau hidup dalam kebiasaan baru yang dipaksakan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan pemerintah pun sudah menyusun ketetapan protokoler kehidupan baru. Banyak yang bersungut-sungut dengan kebijakan baru ini, tapi lebih banyak yang mendukungnya. Kita harus memilih di antara dua pilihan: hidup taat peraturan atau menderita bahkan mati melanggar aturan. Lalu kenapa kita tidak mencoba mengaplikasikan aturan dari pemerintahan dunia ini dengan kembali mematuhi aturan kerajaan sorga? Mengikuti seperti yang Tuhan Yesus katakan, hidup sempurna seturut kehendak Allah sebagai Bapa kita. Sudah barang tentu banyak orang akan berdalih bahwa mana mungkin manusia bisa sempurna. Persoalannya adalah kita mau atau tidak. Karena dalam perjuangan untuk mencapai kesempurnaan, maka Tuhan akan menganugerahkan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa mencapainya. Jika tidak, maka Tuhan Yesus tidak akan mengatakannya. Sungguh sangatlah penting bagi kita sebagai orang percaya untuk bisa membedakan antara menerima keselamatan yang diberikan Allah sebagai anugerah dan meresponi anugerah yang Allah berikan itu dengan penuh tanggung jawab, serta mengakui otoritasnya atas kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki hidup secara luar biasa. Sebuah pandangan yang sangat keliru kalau kita berpikir bahwa usaha untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus katakan, supaya kita menjadi sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga, dapat merusak doktrin teologi bahwa keselamatan hanya oleh anugerah. Sebab usaha atau perjuangan kita untuk menjadi sempurna bukanlah usaha supaya kita bisa meraih keselamatan, tetapi usaha untuk mencapai kesempurnaan selama kita masih hidup di dunia ini, yang merupakan respon kita terhadap anugerah yang Tuhan sediakan dengan gratis. Ingatlah bahwa Tuhan mau supaya setiap orang percaya hidup dalam kehidupan kebaikan yang Bapa sediakan. Dan tentu kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan dalam standar Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya yang menyadari bahwa ia telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka untuk meresponi keselamatan yang Allah telah berikan itu, ia akan berjuang untuk terus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar selama ia masih menumpang di dunia ini. Marilah kita bersama mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan penuh keyakinan Tuhan Yesuslah yang kita pandang dan harus dijadikan sebagai model manusia yang sempurna, seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Oleh sebab itu, semua kebaikan dan kesempurnaan Tuhan Yesus tidak hanya untuk kita kagumi, akan tetapi harus kita teladani. Dalam kehidupan rohani, seperti setiap orang percaya yang sungguh-sungguh berjuang ingin menjadi sempurna seperti Bapa di sorga, hidup kesehariannya harus terlihat nyata sama dengan pribadi Tuhan Yesus atau sama dengan cara hidup Tuhan Yesus. Tetapi sudah barang tentu dalam hidup ini kita juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi hal pemenuhan kebutuhan jasmani ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk mengurangi usaha kita dalam mencapai kesempurnaan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu sempurna seperti Bapa di sorga. Kita sebagai anak-anak Allah yang berpikir atau menganggap bahwa hal pemenuhan kebutuhan jasmani selama hidup di dunia ini lebih penting dari usaha untuk mencapai kesempurnaan seperti Bapa di sorga, maka sesungguhnya kita telah bertuhankan perut sendiri atau menjadi orang yang duniawi. Hendaknya kita tidak boleh melihat pernyataan ini sebagai sebuah tekanan yang berlebihan, tetapi harus kita pandang sebagai sebuah keharusan bahwa sebagai anak-anak Allah Bapa, kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Kalau kita bisa
jujur, maka sesungguhnya saat ini kita lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan jasmani daripada berjuang untuk menjadi sempurna. Dan ini adalah kekeliruan terbesar yang tidak kita sadari selama ini. Sebab berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa di sorga bukan berarti harus mengurangi waktu kerja kita, atau bukan berarti kita harus menjadi pendeta, penatua, atau pengerja gereja sebagai aktivis. Berjuang untuk menjadi sempurna justru dalam setiap gerak kehidupan kita. Kita mau terus ada dalam sikap berjaga-jaga untuk tidak lagi hidup dalam dosa, dan terus belajar untuk hidup melakukan semua yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya perenungan firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua dan juga saya. Terpujilah Tuhan. Amin.